Desa Domas ada tanaman liar yang ternyata bisa dimanfaatkan. Dan nyarinya harus di tempat seperti ini nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu aktivitas lagi yang berperan menjadi mata pencaharian sebagian warga Desa Domas Serang. Ditekuni sejak beberapa tahun silam dan diproduksi menjadi cemilan. Nah, ini nih yang kita cari, yaitu umbi rumput teki. Tike ya, Bu? Tike. Kalau di sini sebutnya tike. Tike. Nah, ini dia nih. Jadi dia ada di bagian dalam, cuman karena ini airnya lagi banyak, lagi tinggi, kita tuh harus merogoh sampai ke dalam lumpurnya. Tapi kalau kering dia masih bisa kelihatan. Warga di sini cukup lihai dalam melihat kesempatan. Umbi rumput ini diolah menjadi makanan ringan yang bentuknya seperti emping biji melinjo. Pada saat musim basah atau musim hujan, tanaman ini tumbuh subur di rawa-rawa. Saat kemarau, tanaman mengering pada bagian daun dan menyisakan umbi yang berada di kedalaman 15 sampai 20 cm di bawah tanah. Jadi si umbi tike ini kalau dilihat-lihat mirip biji apa ya? Mirip bawang sebenarnya dia, mirip bawang tapi dia lebih kecil dan warnanya kecoklatan. Umbi inilah yang dicari warga untuk diolah menjadi camilan gurih nan renyah yang memiliki nilai jual tinggi. Teh, dapat lagi nih Teh. Kalau nyarinya susah tuh seneng ya. Iya, bener banget kalau nyarinya susah kayak dapat langsung dapet. yes. Dan karena emang dia tuh lokasinya ngacak gitu ya Teh. Iya. Dia tuh bener-bener di dalam lumpur, nggak menempel sama si rumput tikenya. Jadi bener-bener harus mengira-ngira. Umbi tike ini biasa dimanfaatkan sebagai makanan loh. Saya penasaran banget nih gimana cara bikinnya, apalagi sama rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umbi tike ini akan kita masak menjadi emping tike. Tapi prosesnya cukup panjang nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umbi rumput yang telah diambil dari tanah dibersihkan dari semua kotoran, termasuk sisa-sisa akar rumput. Pertama-tama umbi ini harus kita potong bagian rumputnya, yaitu ada di atas dan di bawah, supaya nanti saat digoreng, dia tidak gosong dan tidak mengeluarkan rasa pahit. Setelah bersih, umbi ini disangrai hingga layu dan agak kering. Tutup, berapa lama Teh? Nunggu ini matang. Matang, oh. Sekitar 2 menit ya. 2 menit aja? Oh, oke. Jadi kita ini mensangrainya juga nggak bisa langsung banyak, harus sedikit demi sedikit supaya matangnya merata. Proses selanjutnya, umbi itu ditumbuk atau dipipihkan hingga tipis lebar mirip emping. Proses ini masih menggunakan alat sederhana. Jadi kalau udah matang, akan lebih mudah untuk diratakan. Lebih pipih gitu ya, Iya. dan warnanya akan lebih kekuningan. Rasanya itu mirip sekali dengan popcorn yang nggak dikasih bumbu. Mirip jagung ini sebenarnya Teh. Iya. Enak-enak. Umbi yang sudah pipih dijemur selama sehari untuk mengurangi kandungan airnya. Nah, ini umbi teki yang udah rata seperti ini yang sudah pipih harus kita jemur dulu selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini ada nih yang udah dijemur sebelumnya sama Teteh. Jadi ini benar-benar mirip banget sama melinjo sebenarnya kalau dari teksturnya. Selanjutnya, emping pun siap digoreng dan disantap. Proses pembuatan makanan ini tidak menggunakan bahan campuran. Ini menggorengnya harus menggunakan minyak yang panas dan tidak butuh waktu yang lama. Jadi benar-benar dimasukin sambil ditekan-tekan lalu dibalik. Nah, nih udah banyak emping tikenya. Mau langsung saya coba. Ayo Pak. Teh, yuk.
Rumput teke mengandung banyak senyawa kimia seperti minyak aromatik, mineral, vitamin, kalsium, dan lain sebagainya. Dari semua kandungan tersebut memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Terus kalau digoreng, rasanya malah lebih mirip sama keripik kentang. Jadi lucu ya, Teh? Kalau tadi sebelum dipipihkan mirip jagung, yang ini rasanya mirip keripik kentang. Enak ya, Teh? Iya, gurih gimana? Wah, Bapak, Ibu, sama Teteh ini kreatif sekali ya. Dari tanaman liar nggak disangka-sangka bisa menjadi cemilan yang begitu lezat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya bawa alat yang menyerupai raket tenis, tapi bukan untuk main tenis. Saya mau ikut serta salah satu kegiatan yang suka dilakukan sebagian masyarakat Ujung Jaya. Kegiatan berburu ini berlangsung sejak masuknya musim penghujan dan berakhir di musim kemarau. Dilakukan perseorangan maupun berkelompok. Masuk Pak di sini. Nah, jadi alat ini bukan raket tenis, tapi namanya tampaling. Dan tampaling ini bentuknya berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di sini dia menggunakan bobok kok, ini apa namanya? Asepan. Jadi asepan, terus belakangnya ada tempat untuk merangkap si serangganya. Ini bener aja nih, dia terperangkap di dalamnya. Hewan kecil ini mempunyai 22.000 spesies di seluruh dunia dengan berbagai macam variasi dan bentuk tubuhnya. Nah, jadi ini target buruan kita, simet atau belalang. Jadi walaupun kita udah pakai alat, kita harus pelan-pelan ngambilnya. Karena kalau kita berisik, kita kasar-kasar ambilnya, dia justru kabur. Punten simpen, Belalang paling aktif di siang hari, tapi juga terkadang mencari makan di malam hari. Belalang tidak memiliki sarang atau wilayah, dan beberapa spesies melakukan migrasi panjang untuk menemukan pasokan makanan baru. Sebagian besar spesies soliter dan hanya berkumpul bersama untuk kawin. Tampaling ini sebenarnya adalah kegiatan yang biasa dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain. Sambil berkebun, sambil bertani, bahkan bergembala. Dan ini biasa dilakukan dari pagi sampai sore hari saat matahari masih terang. Kebanyakan ekosistem belalang lebih menyukai habitat terbuka yang kering dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya. Meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Ini kebiasaan nampaling berasal karena belalang ini adalah hama, jadi dia biasa merusak perkebunan, persawahan, dan ini mudah didapatkan di mana aja. Kayak sekarang saya cari di kebun-kebun seperti ini, tujuannya bukan untuk menghilangkan hama, tapi untuk dikonsumsi. Belalang sering dijadikan lauk pauk untuk makanan sehari-hari, sebagian untuk dijual kembali. Dapat, Pak? Wih, gede! Serius, Pak? Warnanya kuning ya? Nah, jadi emang belalang ini ukurannya dan juga warnanya variatif sekali. Ada yang coklat, ada hijau, ada kuning. Ukurannya juga ada yang kecil sampai yang besar seperti ini. Bahkan ada yang lebih besar lagi ya, Pak? Iya. Tapi kalau untuk dikonsumsi, semuanya enak ya, Pak? Nah, saya penasaran nih rasanya gimana sih kalau udah diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau simet atau belalang biasanya digoreng kering, hari ini saya mau bikin simet tumis lada atau belalang tumis pedas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Belalang merupakan hewan yang memiliki beragam jenis kandungan nutrisi penting bagi manusia, seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Bahkan kandungan nutrisinya bisa mencukupi kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, ini ternyata belalang ini kalau digoreng mirip sama udang. Kalau dia udah kena panas,
Udah matang, dia warnanya berubah jadi kemerah-merahan. Nah, Selain praktis, tumis semeot menghasilkan rasa lezat dan gizinya tidak akan hilang karena proses memasaknya sebentar, yaitu 5 hingga 10 menit saja. ini rasanya mirip banget sama udang goreng. Dan dia walaupun bumbunya banyak, minyaknya juga banyak, ternyata tetap crunchy, tetap kriuk-kriuk. Walaupun terdengar kuliner ekstrim, makanan ini berkadar kolesterol dan lemak yang rendah, sehingga baik untuk dikonsumsi siapa saja. Ternyata setelah beberapa suap, rasa serehnya baru terasa nih. Jadi masakannya terasa lebih nikmat karena harum. Dan ternyata serangga yang selama ini kita anggap hama bisa jadi makanan yang begitu baik untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang.